Dia mengatakan desa Sidamukti ini masih berpenghuni. Pada saat Bucin TV syuting di sana atau recording di sana, warganya pada kemana? Yo, welcome back. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik aja ya kan. Buat penonton baru, jangan subscribe dulu. Nonton sampai habis, kalau suka baru subscribe. Nah, itulah channel Eki. Nggak ada paksaan untuk subscribe. Pada video kali ini aku akan membahas satu topik yang sedang viral sekarang. Nggak terlalu viral juga sih, cuman di dunia horor itu viral. Ada namanya Desa Mati, Desa Sidamukti. Jadi desa ini tanpa penghuni, ditinggalkan penghuninya dan dibiarkan kosong begitu saja. Dan itulah yang akan kuceritakan kepada kalian secara jelas, padat, dan singkat di Error Story episode Desa Mati. Alright, sebaiknya kita mulai dari lokasi dulu ya kan. Jadi Desa Mati ini atau Desa Sidamukti ini berlokasi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, desa ini tuh jadi viral sekarang itu sebenarnya gara-gara satu video di YouTube yang dimiliki oleh channel Bucin TV. Dia merekam kejadian di sana dan meliput, melakukan explore di sana juga. Dan itulah yang membuat desa ini menjadi booming se-Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian 3 versi informasi tentang Desa Mati ini. Yang pertama versi YouTuber, yang kedua versi pemerintah, yang ketiga versi jurnalis. Itu aku aja yang ngasih nama ya. Dan uniknya ketiga informasi ini berbeda, jadi semuanya memiliki sudut pandang masing-masing. So, langsung saja kita mulai pada versi pertama, yaitu versi YouTuber. Nah, informasi versi YouTuber ini sudah jelas aku mendapatkan dari Bucin TV itu sendiri dan YouTuber-YouTuber lain yang ke TKP pada saat itu. Dan semua ceritanya kurangkum jadi satu. Nah, desa ini ditinggalkan oleh masyarakat itu sejak tahun 2012. Alasan desa ini ditinggalkan oleh warga atau masyarakat itu karena rawan longsor dan juga sering terjadi patahan-patahan atau pergeseran tanah seperti itu. Nah, pertama kali musibah ini terjadi pada tahun 2001. Kemudian kembali terjadi pada tahun 2012. Nah, sejak kejadian 2012 itulah pemerintah menghimbau kepada warga untuk meninggalkan desa tersebut karena perihal keamanan. Nah, ada juga channel YouTube lain yang bernama Rizkuna mewawancarai salah seorang warga di desa Cigintung. Jadi desa Cigintung ini nggak jauh dari desa Sidamukti gitu ya. Nah, yang diwawancarai ini dikenal sebagai Abah Dayat ya di kampung tersebut. Nah, Abah Dayat ini saat diwawancarai membenarkan kejadian tersebut, kejadian yang longsor juga pergeseran-pergeseran tanah. Jadi memang benar-benar terjadi, kata Abah Dayat. Nah, Abah Dayat juga menjelaskan itulah kenapa banyak warga desa yang pindah ke desa sekitarnya atau desa terdekatnya, dan bahkan ada juga yang pindah ke kota besar. Nah, jadi itulah yang membuat desa ini kosong versi YouTubernya. Jadi bukan karena hal mistis, bukan karena ada hal-hal gaib kenapa sampai desa ini kosong, tapi cuma perihal keamanan. Ya, kalau aku pun di posisi penduduk sekitar situ ya, kalau misalnya desa aku sudah terancam tidak aman, ya mau gimana lagi? Aku bakalan cabut sih, bakalan pindah juga dari desa tersebut. Nah, itu tadi informasi versi YouTuber. Sekarang adalah versi pemerintah. Oke, aku menamainya versi pemerintah bukan karena ini adalah penjelasan pemerintah, bukan ya. Pokoknya dengarkan aja sampai habis, nanti aku jelaskan kenapa ini versi pemerintah. Info ini kudapatkan dari artikel yang ditulis oleh Nurul Diva Kautsar. Pokoknya cek aja di deskripsi, sudah ada aku letakkan link artikelnya, oke? Nah, artikel ini mengatakan selain pergeseran tanah, beberapa desa di Majalengka juga ada yang ditinggalkan oleh penduduknya. Jadi bukan cuma desa yang viral itu aja, juga ada desa-desa yang lain yang ditinggalkan oleh penduduknya. Karena apa ditinggalkan? Karena terkait hal pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Nah, aku akan memberikan contoh kepada kalian sesuai dengan artikel ini ya. Jadi ini adalah Desa Sidamukti. Nah, di sini ada yang namanya Desa Kertasari. Desa Kertasari ini juga ditinggalkan oleh masyarakatnya. Jadi bukan cuma Desa Sidamukti aja yang ditinggalkan, Desa Kertasari juga ditinggalkan. Karena apa ya? Karena hal pembangunan bandara tersebut itu. Nah, bisa jadi Desa Sidamukti yang ditinggalkan oleh penduduk ini juga ada sangkut pautnya dengan pembangunan bandara tersebut. Ya, kita nggak tahu kan, mungkin ada pembangunan atau relokasi dari pemerintah. Itulah kenapa aku menamai versi ini adalah versi pemerintah. Walaupun sebenarnya tidak ada keterangan resmi dari pemerintah ya. Tapi masalahnya desa yang ditinggalkan kan bukan cuma satu, tapi ada Desa Kertasari juga yang ditinggalkan gitu. Paham kan maksud aku? Intinya mungkin ada kaitannya antara desa lain yang ditinggalkan dengan Desa Sidamukti yang viral ini juga yang ditinggalkan juga gitu, Pak. Intinya seperti itulah. Tapi bagaimana menurut kalian? Mungkin kalian punya pendapat sendiri tentang versi dari pemerintah ini, silahkan komentar di bawah, oke? Kita open discussion. Jangan ada saling hujat, saling salah-salah menyalahi.
tapi kita benarkan jika ada yang salah. Oke, next yang terakhir adalah versi jurnalis. Nah, pada versi jurnalis ini informasi yang ku dapat sangat berlawanan dari yang viral. Jadi informasi yang viral mengatakan A, informasi jurnalis ini mengatakan B. Jadi ada sebuah artikel jurnalis yang ditulis oleh Tati Purwanti. Cek deskripsi sekali lagi untuk melihat artikel langsungnya ya. Dia mengatakan desa Sidamukti ini masih berpenghuni. Jadi ada penghuninya, walaupun penghuninya itu tidak seramai perkampungan-perkampungan seperti biasa. Ya kalau dalam kata lain sih sepi ya gitu ya. Nah, daerah desa mati yang viral itu, yang ada di internet sekarang menyebar, itu namanya Tarikolot. Nah, Tarikolot itu hanyalah sebuah blok dari satu desa. Oke, aku akan kasih gambaran ya. Anggap aja botol ini adalah seluruh desa. Nah, bloknya itu, yang Tarikolot itu berada di ujung dari desa. Paham kan? Ini seluruh desa. Yang ditinggalkan, yang sepi itu adalah yang paling ujung ini, yang daerah Tarikolot, blok Tarikolot. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, artikel ini pun mengatakan, walaupun itu kosong, bukan berarti itu tidak berpenghuni gitu. Jadi sebenarnya penghuni di sana itu ada, cuman tidak banyak. Siang hari atau malam hari, blok Tarikolot ini memang sepi karena warganya itu pada bertani semua gitu, pada beternak semua. Dan faktanya masih terdengar suara-suara kambing, suara-suara ayam, atau peliharaan-peliharaan warga tersebut masih terdengar gitu suaranya. Jadi kampung tersebut masih memiliki nuansa-nuansa kehidupan gitu, Pak. Listrik pun di sana masih nyala. Dan di sana juga ada sebuah warung katanya yang ada televisinya, jadi orang-orang itu pada ngumpul gitu. Ngerti kan maksud aku? Ada warung, ada televisi, dan orang semua ngumpul di situ. Nah, uniknya ada sesi wawancara kepada warga yang namanya Udin Samsudin. Jadi beliau ini tinggal di Kelurahan Cijati yang sudah lebih 20 tahun tinggal di blok Mukti Rahayu, Sidamukti ya. Beliau mengaku setiap hari ngantar galon ke Tarikolot, yang desa yang sepi itu tadi. Ngantar galon air, pesanan air. Dan pada tanggal 5 Februari 2021, baru aja hari Kamis, dia mengirim belasan air galon ke sana, ke desa yang sepi itu. Dan itulah informasi dari artikel Tati Purwanti. Ya, sangat berlawanan. Kita lihat di Bucin TV, desa itu memang kosong gitu. Tapi di sisi lain, artikel ini mengatakan bahwa desa itu masih aktif. Dan juga banyak juga netizen-netizen yang mendukung artikel ini atau pendapat ini, bahwa desa tersebut memang nggak kosong, memang sepi aja gitu. Dan yang jadi pertanyaan adalah, pada saat Bucin TV syuting di sana atau recording di sana, warganya pada kemana? Nah, itulah tadi 3 versi informasi tentang desa mati atau desa Sidamukti ini ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Ya kalian tinggal pilih aja yang mana informasi tersebut, karena aku sengaja sih bikin informasi ini 3 gitu, Pak. Karena kalau misalnya aku milih satu informasi saja, mungkin ada informasi lain nanti kalian bakalan, enggak bang ini seperti ini, enggak bang ini seperti ini. Jadi aku bawa 3-tiganya semua, dan ya terserah kalian mau milih yang mana, mau percaya yang mana gitu, Pak. Atau kalian mau menyelidiki mana artikel yang benar gitu, Pak, dengan datang langsung ke TKP mungkin, oke? Tapi bagaimanapun juga kita harus tetap menghargai informasi dari berbagai sudut pandang ya. Kita tidak boleh menghakimi mereka, ya mungkin mereka bisa salah juga, dan mereka juga manusia gitu kan. Mereka juga bisa salah mengumpulkan informasi. Nah, sekarang opini aku pribadi ya. Jadi desa-desa mati atau desa-desa ditinggalkan seperti ini tuh kalau di daerah aku sih udah banyak gitu, boy. Desa-desa yang sepi itu udah banyak gitu. Jadi memang nggak terlalu heboh ya menurut aku gitu. Cuman kalau memang dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti itu, ya memang menarik ya untuk kita bahas gitu, Pak. Karena sebuah desa yang harusnya banyak orang itu tiba-tiba mati terbengkalai gitu, Pak. Ya biasanya kan kita melihat video-video YouTuber itu rumah-rumah terbengkalai, gedung terbengkalai, pabrik terbengkalai, bahkan rumah sakit terbengkalai. Nah, tapi kali ini cakupannya lebih luas, desa terbengkalai. Nah, itulah yang membuat video si Bucin TV itu menarik, dan juga menjadi konsumsi publik yang sangat-sangat memuaskan lah bagi pecinta-pecinta horor seperti itu. Dan aku pribadi pun sangat tertarik dengan namanya Desa Mati ya, dikasih nama Desa Mati gitu. Aku tertarik sih dengan idea dan juga pemilihan diksinya ya, Desa Mati gitu. Walaupun sebenarnya nggak mati-mati juga gitu kan menurut artikel dari Tati Purwanti tadi gitu, Pak. Oke, sekali lagi aku nanya bagaimana menurut kalian, silahkan tulis di komentar. Jangan takut untuk berpendapat di komentar ya, karena kita bisa sharing, bisa saling meluruskan di kolom komentar, oke? Oke, mungkin itu aja cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan untuk penonton baru yang tadi ku bilang, apa kalian suka dengan cerita aku? Kalau kalian suka, klik subscribe, like, dan juga kasih komentar di bawah, oke? So, cek juga di sini adalah konten Eki yang lain. Jadi konten Eki itu bukan cerita-cerita seperti ini aja, tapi juga ada menuju ke tempat-tempat terbengkalai yang ada di sini. Kalian bisa cek playlistnya di sini nanti, dan kalau kalian suka, subscribe aja. Oke, sampai kembali lagi di video selanjutnya. Stay tune terus di channel Eki, and see you around.